Iya. Eh, baik, kawan-kawan, ada nggak kawan-kawan yang sudah biasa gitu ya menggunakan artificial intelligence deh untuk apa aja, misalnya untuk cari data, untuk mengolah data dan sebagainya. Oke. Nah, jadi gini, jadi kalau kita bilang artificial intelligence mula-mula muncul dengan nama ChatGPT gitu ya, ChatGPT. Nah, sekarang ini udah macam-macam, banyak banget. Ada yang Gemini yang dikeluarkan oleh Google, ada Copilot, ada Microsoft AI gitu. Nah, untuk kita sekarang, kita coba nanti yang Gemini yang dikeluarkan oleh Google, karena rata-rata kita punya akun Google. Baik, kawan-kawan, kita mulai ya, bagaimana sih kita startingnya menggunakan ini gitu. Eh, aku share screen ya. Di share screen-nya udah kelihatan belum? Belum ya? Ada harimau. Sudah, Pak. Harimau, oke ya. Nah, itu dia di sini malah nggak muncul. Kok bisa ya? Oh, di layar aku belum muncul. Nah, Ya itu wallpaper kayaknya ya. itu stop dulu. Eh, mau share. Baik, kawan-kawan udah kelihatan ya tampilan Google ya? Sudah, Pak Nelson. Iya, baik. Nah, ini kita coba apa artificial intelligence, kecerdasan buatan yang Gemini ya. Kawan-kawan bisa cari aja misalnya di Google gitu, diketik aja Gemini iLogin dia langsung muncul gitu ya. Bisa dicari. Nah, dia akan muncul seperti ini pilihannya, Google Gemini. Nah, ini bisa diklik. Bisa diklik. Nah, dia akan muncul gini, kalau Nelson gitu ya. Muncul tampilan seperti ini. Ini karena aku sudah punya loginnya. Sudah punya apa akunnya. Jadi kita perlu buat akun dulu. Kalau buat akun, aku pakai akun yang baru yang belum ada ya. Misalnya gini. Nah, ini tampilan kalau belum punya akun gitu. Tampilan belum punya akun, dia akan muncul gini, mulai aja ketik aja nih mulai percakapan dengan Gemini misalnya. Gitu ya. Nah, kemudian dia akan muncul persyaratan dan privasi seperti ini. Gitu, teruskan aja. Habis itu klik gunakan Gemini. Kemudian klik lanjutkan gitu. Nah, maka dia tadi aku pakai login yang BSP, dia udah muncul tampilan seperti ini. Kan karena aku nggak bisa lihat di sini tampilannya kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Ada hal ya. Nah, inilah dia tampilan Gemini artificial intelligence-nya buatan Google gitu ya. Ini juga sangat kuat nih. Nah, ada tulisan seperti gini. Nah, di bawah ini ada istilah masukkan perintah.
Nah, di sini kita bisa masukkan perintah aja, bisa diketik gitu, ketik gitu ya. Bisa juga memasukkan gambar, gambar tertentu, bisa juga dengan suara. Gitu. Nah, sekarang kita dengan cara diketik aja deh. Nah, eh, kita anggap kita mulai dari gini, misalnya, eh, kawan-kawan ada usulan nggak? Topik apa yang mau kita cari informasi melalui alat ini? Misalnya kita anggap, oh iya, saya mau membuat bahan diskusi gitu. Mau bahan diskusi apa? Oke deh, aku teruskan aja ya. Ini aja dulu ya. Mula-mula kita gini. Tadi itu cara membuat akunnya kita udah. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih eh, kecerdasan buatan gitulah misalnya ya. Nah, kita bisa ketik aja di sini. Bebas dengan bahasa kita deh. Apa sih kecerdasan buatan gitu. Enter. Nah, kalian langsung mendapat informasi eh, seperti ini. Cukup lengkap ya. Aku bacakan aja. Ini pertanyaan tadi apa sih kecerdasan buatan? Nah, dia jawab. Singkatnya, kecerdasan buatan atau AI atau artificial intelligence adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk meniru kemampuan intelektual manusia. Nah, jadi ini komputer yang meniru kemampuan intelektual manusia gitu. Lebih jelasnya, AI melibatkan sistem komputer yang dirancang untuk belajar dan memahami informasi dan seterusnya. Mirip seperti manusia, dia bisa belajar. Kemudian menalar dan mengambil keputusan. Jadi seakan-akan dia bisa membuat pertimbangan juga, menganalisa informasi, berbagai informasi. Kalau Google biasa dengan Mbah Google gitu, kita dapat informasi aja nih. Kita mesti analisa sendiri ya kan. Dengan ini dia bisa membantu menganalisanya juga. Kemudian menyelesaikan masalah, AI dapat digunakan untuk memecahkan berbagai macam masalah gitu ya. Jadi masalahnya yang kita sampaikan, nanti dia memberikan usulan bagaimana memecahkan. Kemudian juga dia bisa meniru kemampuan manusia lainnya. AI juga dapat digunakan untuk meniru kemampuan manusia lainnya, seperti pengenalan gambar, terjemahan bahasa, dan bahkan menghasilkan karya seni. Ya, dia juga bisa bikin karya seni, bikin puisi, dan seterusnya. Eh, baik, itu dia pengertian AI-nya. Nah, sekarang misalnya kita pengen tahu nih, apa sih dampak dampak AI ini atau kecerdasan buatan ini terhadap pekerja gitu deh ya. Misalnya kita pengen tahu itu gitu. Nah, kita bisa ketik di sini. Uh, dengan bahasa sehari-hari pun nggak apa-apa gitu deh. Apa apa ya apa dampak AI gitu boleh AI terhadap terhadap pekerja misalnya. Boleh pakai tanda tanya boleh nggak? Nah, kita enter, kira-kira dia jawab apa nih? Nah, inilah jawabannya muncul kan. Dia bilang dampak AI ini atau kecerdasan buatan terhadap pekerja merupakan topik yang kompleks dan banyak diperdebatkan. Ada beberapa pandangan tentang hal ini. Dampak negatif. Dampak negatif dari AI ini, pertama terjadi otomatisasi tugas. AI berfungsi mengotomatisasi banyak tugas yang saat ini dilakukan oleh manusia, terutama tugas-tugas yang repetitif atau yang berulang-ulang, yang berbasis aturan, SOP, dan sebagainya. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan tenaga kerja di beberapa sektor, seperti manufaktur, manufaktur itu pabrik seperti kita ya, dan administrasi. Jadi bisa berdampak juga pengurangan tenaga kerja. Nah, kemudian dampak lagi yang lain adalah pergeseran keterampilan. AI akan mengubah jenis keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan kognitif rendah, maksudnya analisis rendah gitu ya, berpikir seperti pengenalan pola dan pengambilan keputusan sederhana, gitu, lebih berisiko tergantikan oleh AI. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu akan digantikan oleh AI. Di sisi lain, permintaan akan keterampilan yang lebih tinggi seperti kreativitas, kecerdasan emosional, dan pemecahan masalah kompleks akan meningkat gitu. Ya,
Jadi akan ada keterampilan-keterampilan yang digantikan oleh AI, kemudian dia akan dengan demikian dituntut, orang akan dituntut untuk punya keterampilan lebih tinggi lagi, jadi begitu. Karena sebagian digantikan oleh AI ini. Nah, dia juga bilang ada ketimpangan pendapatan. AI dapat memperlebar ketimpangan pendapatan antara pekerja yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan di era AI atau artificial intelligence, ya, kita sebut aja AI, ya, kecerdasan buatan, dan mereka yang enggak. Nah, ini juga nantinya diperhitungkan bisa berdampak mereka yang memahami AI pendapatannya akan lebih tinggi daripada yang tidak memahami, gitu deh untuk kedepannya. Nah, kemudian ada dampak, tadi dampak negatifnya. Dampak positifnya meningkatkan produktivitas. AI dapat membantu meningkatkan produktivitas di berbagai sektor dengan mengotomatisasi tugas-tugas dan menyediakan wawasan baru dari data. Hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerja baru, gitu. Ya, produktivitas akan meningkat karena terjadi otomatisasi, terjadi percepatan, gitu ya, yang dilakukan oleh mesin. Kemudian juga wawasan juga menjadi meningkat karena kemampuan mengumpulkan data dan analisis data dibantu oleh mesin, gitu. Nah, ini dia sebut membuat pekerjaan lebih aman. AI dapat digunakan untuk membuat pekerjaan lebih aman dengan mengambil alih tugas yang berbahaya atau berisiko tinggi. Oh ya, nah AI ini akan terus berkembang sehingga bisa aja pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya atau berisiko tinggi nggak lagi dikerjakan oleh manusia secara langsung, tapi akan menggunakan AI, digantikan oleh AI, gitu deh. Jadi mengurangi risiko kecelakaan kerja dan terus. Kemudian dia katakan meningkatkan kualitas pekerjaan. AI dapat membantu meningkatkan kualitas pekerjaan dengan membebaskan manusia dari tugas yang repetitif, yang berulang-ulang dan membosankan, sehingga mereka dapat fokus pada aspek pekerjaan yang lebih kreatif atau bermakna. Nah, seperti itu. Nah, jadi kemudian dia sebutkan secara keseluruhan dampak AI terhadap pekerja tergantung pada bagaimana teknologi ini dikembangkan atau diterapkan. Dengan kebijakan yang tepat dan investasi dalam bidang pendidikan dan pelatihan ulang, gitu, AI dapat menciptakan peluang baru dan meningkatkan kualitas hidup banyak orang, gitu. Ya, dia kemudian menyimpulkan eh, apa sih dampaknya, itu akan tergantung bagaimana kita meresponnya. Kita bisa meresponnya ini juga eh, untuk kebaikan kita, gitu deh. Sekalipun bisa ada dampak negatif, tapi kita bisa membuat respon untuk kebaikan kita, tentunya dengan memberikan investasi, artinya perlu ada dana yang dikeluarkan untuk belajar dan juga untuk pendidikan, gitu. Nah, sampai di sini dulu sementara, itu tadi tentang masuk mempunyai akun login login AI Gemini, ya. Kemudian apa itu AI dan ya dampaknya untuk pekerja, gitu. Dampaknya untuk pekerja, gitu ya. Jadi dia bisa mengurangi pekerjaan, bisa terjadi pengurangan pekerjaan karena otomatisasi, tapi juga dia akan menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru. Baik. Nah, kita mau masuk ke prakteknya tadi lagi. Ini kita langsung praktek. Aku sengaja nggak pakai slide presentasi atau yang lain, langsung menggunakan AI-nya. Jadi langsung kita praktekkan. Kawan-kawan juga bisa langsung praktekkan di komputer, di ya di komputer atau di handphone masing-masing, gitu. Uh, Baik, itu dia pengenalannya. Nah, sekarang kita mau coba, misalnya saya adalah fasilitator pelatihan atau saya adalah leader dari study cycle. Uh, aku mau mengajarkan tentang PKB, baik tentang PKB kepada anggota, kira-kira gitu ya. Tapi bingung, aku sih ngerti PKB, dapat gambaran apa itu PKB, gitu. Tapi menyusunnya untuk menjadi sebuah bahan diskusi, gitu masih agak bingung. Apa strukturnya gimana ya? Saya mulai dari mana ya, gitu kan? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul bagi kita ya, fasilitator leader, gitu deh. Dari mana saya mulai ya? Gitu. Nah, baik. Nah, sekarang kita latihan di soal itu ya. Bagaimana sih membuat bahan diskusi
tentang eh, perjanjian kerja bersama gitu deh misalnya ya. Eh, Langsung aja kawan-kawan ketikkan di sini. Tolong buatkan bahan diskusi untuk bahan diskusi tentang perjanjian kerja bersama. Tentang perjanjian kerjasama, tentang perjanjian kerja. Ya, oke, enter. Kita lihat apa jawabannya. Aku juga belum tes nih. Nah, baik. Dia udah muncul. Nah, kawan-kawan, kita coba lihat hasilnya ya. Si AI ini kemudian mengusulkan bahan diskusi seperti ini. Kata dia bahan diskusi perjanjian kerja bersama. Dimulai dari pengertian. Nah, pengertian PKB. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang dibuat antara serikat pekerja dengan pengusaha atau gabungan pengusaha yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban dan seterusnya, gitu ya. Nah, kemudian dia bilang juga sampaikan tentang tujuan PKB sendiri. Tadi kita nggak singkat tuh perjanjian kerja bersama. Aku hanya ketik perjanjian kerja bersama, tapi dia bikin singkatannya PKB. Karena itu istilah yang umum, PKB. Nah, disebut bahan diskusi apa? Lanjutan lagi bahan diskusinya tujuan PKB adalah melindungi hak dan kepentingan pekerja, meningkatkan kesejahteraan, memperlancar hubungan kerja, meningkatkan produktivitas, mencegah terjadinya perselisihan hubungan kerja. Kemudian, kemudian bisa diteruskan tentang isi PKB. Kita bisa sampaikan PKB paling tidak memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban pekerja, hak dan kewajiban pengusaha, sistem pengupahan dan jaminan sosial, jam kerja dan waktu istirahat, cuti, keselamatan, dan kesehatan kerja. Nah, kemudian penyelesaian perselisihan hubungan kerja. Nah, masih ada lagi bahannya. Ini tinggal manfaat. Kemudian kita bisa jelaskan lagi tentang manfaat PKB. Manfaat PKB bagi pekerja antara lain mendapat hak-hak yang lebih baik, memiliki kepastian kerja, terlindungi dari kesewenang-wenangan pengusaha, meningkatkan kesejahteraan. Manfaat PKB bagi pengusaha antara lain mendapat ketenangan kerja, meningkatkan produktivitas, mempermudah penyelesaian perselisihan hubungan kerja. Nah, kemudian ada tentang, bahkan ini ada tentang pembuatan PKB. PKB dibuat melalui proses perundingan antara serikat pekerja dan pengusaha, dan seterusnya. Pelaksanaan PKB. PKB wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Pengusaha yang tidak melakukan PKB dapat dikenakan sanksi. Nah, bahkan ada tantangan nih, tantangan PKB. Beberapa tantangan dalam pelaksanaan PKB antara lain kurangnya pemahaman pengusaha dan pekerja tentang PKB, lemahnya daya tawar serikat pekerja, kurangnya dukungan dari pemerintah. Kemudian ada kesimpulan PKB merupakan instrumen penting untuk melindungi hak dan kepentingan pekerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Nah, itu ya. Nah, kemudian si A ini mengusulkan lagi karena ini bahan diskusi ya, dia bikin pertanyaan untuk diskusi. Nah, ini bisa kita lemparkan nanti kepada peserta diskusi. Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan PKB, keberhasilan pelaksanaan PKB, bagaimana peran pemerintah dalam mendorong PKB, apakah PKB masih relevan di era digital, bagaimana cara meningkatkan kesadaran pengusaha dan pekerja tentang PKB gitu. Nah, itu kawan-kawan. Jadi mula-mula aku yang tadinya bingung gitu, bagaimana ya cara membuat bahan diskusi tentang PKB. Nah, sekarang aku udah punya bahan. Sehingga hanya tinggal di copy aja. Ini tinggal di copy ya. Ini ada fasilitas copy di sini juga gitu. Nah, salin ya, itu ada fasilitas salin. Udah tinggal disalin, bisa disalin ke Word dan terus. Nah, ini juga dia kasih sumber informasi seperti ini. Ini artinya adalah sumber-sumber informasi berikutnya atau referensi berikutnya yang bisa kita gali lebih lanjut tentang PKB. Gitu. Nah, sehingga aku sudah punya tuh bahan tentang PKB, udah lumayan gitu. Sudah nggak kebingungan lagi.
Nah, kemudian bisa aja begini kita, oh iya ini kan masih sangat dasar betul gitu ya. Oke, PKB yang saya maksud itu tentang strategi perundingannya dari sisi pekerja. Bagaimana ya? Bagaimana kami mendiskusikan itu atau menjadikan itu sebagai bahan pelatihan misalnya. Atau saya mau bikin slide presentasi untuk tim perunding tentang eh, strategi perundingan gitu deh ya. Nah, gimana itu mau bikin slide presentasi? Itu pun bisa, tinggal bikin aja di sini. Masukkan aja perintahnya. Eh, Tolong buatkan slide presentasi tentang strategi strategi perundingan PKB bagi serikat pekerja. Nah, gitu ya, karena bisa aja strategi untuk pengusaha gitu ya. Kita tambahkan kata serikat pekerja. Nah, kita lihat apa yang dia berikan. Enter. Nah, ini kawan-kawan ya. Kalau tampilannya nggak kelihatan, kasih tahu ya. Nah, muncullah tampilan seperti ini gitu. Tampilan seperti ini. Dia bilang slide satu, slide satu ini judul aja. Slide satu gambarnya ini orang sedang berunding, ngumpul berunding. Kemudian judulnya strategi perundingan PKB bagi serikat pekerja. Nah, inilah slide satu. Nah, ini ada speaker notes pakai bahasa Inggris. Ini pakai bahasa Inggris dia maksudnya keterangan aja untuk kita gitu deh. Ya, ini bisa dipakai, bisa enggak. Nah, ini catatan untuk orang yang akan mempresentasikan gitu. Nah, kemudian di slide kedua, judulnya slide kedua mulai kita masuk persiapan. Nah, ada gambar. Oh, tapi ini pakai bahasa Inggris ya. Nah, dia muncul seperti ini tapi pakai bahasa Inggris. Oke, kalau gitu coba aku ulang ya. Nah, aku bikin perintahnya lagi. Buatkan slide presentasi strategi perundingan perjanjian kerja bersama bagi serikat pekerja dengan coba nih dengan bahasa Indonesia. Tadi masuk bahasa Inggris. Oke, aku enter. Nah, ini dia itu tadi. Oh, dia ternyata di sini kenapa ya? Oke. Oke. Ini hanya speaker notes, nggak masuk di dalam. Ini slide presentasi pertama, judul ya, strategi PKB bagi serikat pekerja. Kalau ada tulisan speaker notes, itu maksudnya tidak dimunculkan di dalam presentasi, tapi catatan untuk kita aja, untuk yang akan membawakan. Inilah dia slide pertama. Nah, ada slide kedua, persiapan. Ada gambarnya. Nah, di persiapan itu, untuk strategi perundingan, yang akan dipresentasikan adalah ketahui undang-undang. Artinya serikat pekerja harus mengetahui undang-undang ya, yang mengatur PKB. Kemudian riset pengusaha. Serikat pekerja harus meneliti situasi keuangan, strategi bisnis, sejarah hubungan tenaga kerjaan, pengusahanya, gitu ya tempat kerjanya. Kemudian membentuk tim perunding. Membentuk tim perunding, gitu. Kemudian mengembangkan proposal perundingan, mengembangkan proposalnya, dan ini ada keterangannya gitu ya. Proposal perundingan harus menguraikan tujuan serikat pekerja untuk PKB. Proposal harus realistis ya, gitu ya. Kemudian berkomunikasi dengan anggota. Serikat pekerja harus menjaga agar anggota tetap terinformasi tentang kemajuan perundingan. Oke, ada speaker note catatan aja. Nah, kemudian ada slide 3. Slide 3 ada gambar begini dia kasih, bisa kita download. Nah, slide 3 ini tentang memulainya. Tadi persiapan, ini memulai negosiasi PKB. Membangun hubungan positif. Ya, membangun hubungan positif pada
pihak pengusaha juga dalam proses negosiasi membangun hubungan positif. Hal ini dilakukan dengan bersikap hormat, sopan, dan profesional. Itu menurut dia di sini ya. Kemudian menentukan aturan dasar. Aturan dasar harus menguraikan prosedur negosiasi, seperti negosiasi, frekuensi pertemuan, metode komunikasi, dan seterusnya. Kemudian menyetujui agenda, kemudian bertukar informasi. Gitu. Nah, slide 4, proses penawaran dan tawar-menawar. Nah, di slide ini buat penawaran awal, bersiap untuk kompromi, gunakan solusi kreatif, bersiap untuk berhenti. Dan terusnya, slide 5, mencapai kesepakatan, tuliskan kesepakatannya, ratifikasi kesepakatan, maksudnya perjelas lagi, tuliskan kesepakatan itu ya, ratifikasi, sahkan kesepakatan itu. Kemudian implementasi kesepakatan. Slide 6, kesimpulan, ada gambarnya. Nah, kesimpulan adalah PKB adalah alat penting untuk melindungi hak pekerja dan meningkatkan kinerja. Kemudian kesimpulan kedua, serikat pekerja dapat meningkatkan peluang untuk mencapai hasil yang sukses dalam negosiasi PKB. Baik, gitu dulu kawan-kawan. Jadi dengan menggunakan artificial intelligence ini, gitu kita akan sangat terbantu untuk banyak hal, gitu deh, mempercepat pekerjaan kita. Tentunya kita tidak akan gunakan bulat-bulat apa yang ditulis oleh artificial intelligence. Kita juga bisa melakukan koreksi, mencek lagi kebenarannya, atau melakukan modifikasi sesuai kebutuhan kita gitu. Itu sih, itu aja dulu. Coba kita diskusi. Mungkin ada kawan-kawan ada masukan-masukan, pertanyaan atau apapun juga gitu ya, berdasarkan pengalaman kawan-kawan juga. Silakan. Keren juga ya. Tunggu dulu. Nah, kalau kita bernegosiasi, bilang keren juga, itu perlu dicek. AI-nya yang keren atau yang ngomongnya ini yang keren kan gitu ya. Itu perlu jelas dalam argumentasi. Ya, yang ngomong pastinya keren. Karena sudah membuka kita untuk mendapat ilmu baru. Terus ditambah aplikasi AI ini sendiri juga kan sangat membantu sebenarnya sesuai dengan yang di awal tadi gitu. Jadi memang benar mempermudah kita untuk seperti tadi contoh membuat presentasi. Jadi bisa untuk bahan untuk edukasi juga gitu kan. Jadi kita nggak terlalu banyak mikir, ngelihat dari situ bisa kita kembangkan apa yang ada di dalam AI itu tadi gitu. Jadi punya ide untuk buat ini presentasi dari situ. Iya, itu dia. Itu memudahkan kita deh untuk membuat. Aku bahkan pernah begini ya, ini aku coba lagi satu ya. Ini diambil dari kisah nyata juga, pertolongan AI yang untuk aku nih. Membuat rencana perjalanan ketika itu ya. Ya. Aku share lagi ya. Baik. Kan udah kelihatan layarnya ya? Kan kelihatan nggak layarnya? Halo? Belum, Bung Nel. Suaranya kedengaran nggak? Oke, suara oke, gambar belum. Oh, gambar belum ya? Aku stop dulu. Aku ulang. Sekarang? Masih kayak tadi, masih ada gambar slide 6. Oh ya, oke, itu dia. Ini dia gambar yang tadi. Ya. Nah, sekarang gini, ini ada gini juga. Jadi waktu itu membawa kawan-kawan dari Belgia ke Bandung gitu ya. Kemudian ada 1 hari libur. Nah, tiba-tiba mereka minta, 1 hari libur ini bawa kami jalan-jalan gitu. Aku bingung ya kan karena nggak begitu kenal juga situasi di Bandung. Kira-kira gitu ya. Nah, tapi menggunakan AI ini, aku waktu itu
posisi kami di Cihamplas. Aku ketik aja gini, tolong buatkan rencana perjalanan wisata 1 hari di Bandung yang cocok untuk orang Eropa. Nah, gitu aja. Oh, ya, kita enter ya, kita lihat apa yang dia jawab. Nah, ini kawan-kawan. Dan waktu itu memang menjadi sangat membantu ya, eh, sehingga bisa bawa mereka jalan dengan cukup efisien gitu. Efisien maksudnya dari satu titik ke titik lain itu cukup efisien sehingga sampai sore bisa cukup banyak yang dijalani gitu deh. Nah, ini dia bilang berikut adalah rencana perjalanan wisata 1 hari di Bandung yang cocok untuk orang Eropa. Pagi jam 7 sarapan di hotel dengan hidangan khas Indonesia seperti nasi goreng. Oke, hotel udah sediakan. Jam 8 berkunjung ke Gedung Sate, landmark ikonik Bandung yang dulunya merupakan kantor pusat pemerintah Hindia Belanda. Jam 9 belanja oleh-oleh di Pasar Trade Center, pasar tradisional terbesar di Bandung yang menawarkan berbagai macam souvenir, pakaian, dan barang lainnya. Kemudian siang jam 12 makan siang di Rumah Makan Ampera, restoran terkenal yang menyajikan masakan Sunda otentik. Jam 1 siang mengunjungi Museum Geologi Bandung. Gitu ya. Sore jam 4 menikmati kopi di Kopi Aroma. Kedai kopi terkenal di Bandung yang menyajikan berbagai macam kopi khas Indonesia. Jam 5 sore berbelanja di Jalan Braga. Kemudian jam 6 makan malam di restoran Balai Gade, restoran Sunda yang menyajikan pertunjukan tari tradisional. Jam 8 malam menonton pertunjukan seni di Saung Angklung. Jam 9 malam kembali ke hotel dan istirahat gitu. Bahkan ada tipsnya. Gunakan transportasi online seperti Grab, Gojek. Bawalah uang tunai karena tidak semua tempat menerima pembayaran online atau dengan kartu. Pakailah pakaian yang nyaman. Belajarlah beberapa frasa bahasa Indonesia. Oh, ya ini saran untuk orang Eropanya. Nah, itu kan. Jadi ya dia bisa membantu juga untuk membuat rencana perjalanan seperti itu deh, bisa macam-macam. Aku belum coba kalau ya itu dulu deh. Silakan mungkin ada masukan dari kawan-kawan gitu deh. Tulang, aku kan tadi coba buka di Google dari handphone ya. Bisa, Dia harus pakai Google Gemini ya. Kalau dari home handphone kita masuk ke internet ya kan, kita bisa pilih yang mana aja gitu. Cuman aku tadi pakai Gemini. Gemini karena Gemini itu buatan Google. Biasanya kita sudah lebih familiar dengan buatan Google kan, menggunakan mesin pencarian Google gitu deh. Walaupun yang lain-lain juga bagus-bagus seperti ChatGPT dan sebagainya. Aku juga sering menggunakan Gemini. Ya soalnya harus download dulu kayaknya lagi. Nggak harus download, bisa download, bisa nggak. Nah, ya. Jadi dia ada yang versi website, ada juga yang kalau kita mau bisa kita download menjadi sebuah aplikasi di handphone kita seperti biasa ya. Iya. Nah, Oke, tapi versi aku bahkan nggak download nih, yang aku pakai tadi itu nggak download, itu langsung versi web. Bung Nelson. Iya, ya silakan. Ini Google Gemini apa sama dengan apa aplikasi AI yang ada di apa itu, yang di aplikasi-aplikasi yang di Play Store itu? Kadang ada iklannya buat presentasi menggunakan AI. Kita harus download lagi yang aplikasi AI-nya gitu. Apa sama dengan itu? Nah, itu dia ya. Gini, tidak sama. Aku mulai dari situ dulu, tidak sama. Tapi bukan berarti itu buruk atau enggak, karena belum menilainya ya. Cuma begini, kawan-kawan di internet
itu banyak sekali yang menyebutnya sebagai AI gitu, karena sedang tren. Tapi agak hati-hati juga menggunakannya, mendownloadnya, karena kita khawatir juga kalau itu aplikasi yang nggak resmi gitu ya, yang bisa merugikan kita sendiri juga gitu deh. Jadi lebih bagus aku sarankan pakai aplikasi yang memang sudah populer gitu deh, sudah banyak digunakan. Karena banyak sekali bahkan plesetan-plesetan juga banyak. Misalnya tadi di Play Store ini misalnya aja ya, ada Gemini AI profesional, nah gitu kan. Kita langsung klik aja tuh, kita install, tahu-tahu itu malware gitu lah, tahu-tahu eh, itu aplikasi yang bisa merugikan kita gitu. Nah, jadi betul-betul cari yang dia buatan resminya dari Google gitu. Atau di chat Oke. GPT. Hati-hati kita. Terus sekarang ini ilmu baru, saya kayaknya mesti cobain. Iya. Memang sih karena kita anggap memang baru dan kita belum gunakan, memang mula-mula pasti akan kelihatan canggung gitu ya. Tapi ini memang dibuat, mereka bersaing membuatnya itu supaya semudah mungkin kita gunakan. Jadi begitu kita coba dalam waktu beberapa waktu lah gitu ya, hitungan jam aja gitu sudah familiar kita. Nah, kemudian kelebihan dari AI ini juga adalah gini. Makanya disebut dia kecerdasan buatan, dia seakan-akan ikut berpikir gitu dengan kita. Jadi, misalnya tadi si Nelson memasukkan tulisan gitu ya. Dia nanti juga akan memperhatikan gaya bahasanya Nelson gitu. Terus apa aja cara-cara si Nelson ini yang dia sukai kira-kira gitu deh. Yang disukai misalnya informasi apa yang dia inginkan gitu ya. Jadi gaya bahasa kita pun dia bisa seperti belajar, berlatih mesin ini. Bisa kita latih gitu deh. Supaya sesuai dengan gaya kita gitu. Kan ada yang sudah coba di handphone, coba deh. Ketik aja Google Gemini gitu deh. Satu lagi, Bung. Ya, silakan. Apakah Google Gemini ini bisa menampilkan, misalnya kita ingin membuat suatu training, anggaplah misalnya training bagaimana menjadi sekretaris handal untuk organisasi gitu. Jadi apakah Google Gemini bisa menampilkan materi-materi apa aja yang diperlukan untuk training sekretaris ini misalnya? Baik. Terima kasih Bung Terawili. Nah, ini Bung Terawili sudah masuk ke tingkat aplikasi penerapan gitu ya. Baik. Kita tanyakan aja itu ke AI ya. Si AI ini kan merasa dia pinter banget kan. Coba aja kita tanyakan sama dia ya. Coba kita tanya langsung sama dia. Eh, aku share lagi ya. Baik. Nggak Baik. mau handphoneku buka Google Gemini. Oh, nggak mau ya. Tapi nanti dicoba lagi ya. Coba lagi. Baik. Nah, gini ya. Aku latihan dulu yang dibilang Bung Terweli itu. Apakah bisa membuat bahan pelatihan untuk sekretaris bagi organisasi gitu ya. Wah, aku nggak ngerti nih misalnya. Aku tanya aja. Baik, tadi bisa diketik, bisa masukin gambar, bisa pakai mikrofon ya. Aku coba pakai mikrofon. Gini, aku mewakili Bung Terpeli lah, anggap. Ya. Apakah Anda bisa membuatkan bahan pelatihan untuk sekretaris serikat pekerja? Nah, Bung Ter, ternyata dia bisa gitu. Nah, dia berikan contohnya gini. Bahan pelatihan untuk sekretaris serikat pekerja gitu ya. Tujuan pelatihan. Ya, kalau kita mau bikin bahan pelatihan mulailah dari tujuan. Tujuan pelatihan ini biasanya ada di kerangka acuan kita ya, tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sekretaris pekerja, memberikan pemahaman tentang peran penting sekretaris serikat pekerja dan seterusnya,
Materi pelatihan modul 1, pengenalan serikat pekerja, sejarah, tujuan, modul 2, komunikasi dan dokumentasi, dan seterusnya. Modul 3, administrasi dan keanggotaan, dan seterusnya. Modul 4, keterampilan interpersonal dan kepemimpinan, dan seterusnya. Metode pelatihan, ceramah, diskusi, simulasi, latihan kasus, role play. Media pelatihan, handout, bahan belajar ya, presentasi, video, alat peraga. Penilaian, kalau mau dievaluasi, penilaian partisipasi peserta, ujian tertulis, dan tugas. Nah, bahan referensi bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Anggaran Dasar Serikat Pekerja, buku tentang Sekretaris Serikat Pekerja, website organisasi. Gitu. Nah, ternyata bisa, Bung. Narator, siapa yang nyampaikan? Jadi, pelatihan ini akan dinarasikan gitu ya oleh instruktur yang berpengalaman. Waktu pelatihan 2 hari, tempat pelatihan ditentukan kemudian, biaya pelatihan tentukan kemudian, pendaftaran, peserta mendaftarkan diri. Ada informasi kontak dan seterusnya. Nah, gitu Bung Ter, artinya dia bisa membuatkan. Nah, tinggal nanti kita sesuaikan aja lagi dengan kebutuhan kita. Keren. Proposal cuma 1 menit ya. Betul, betul. Dan bisa kita perdalam lagi ya. Tadi itu disebut misalnya komunikasi gitu kan. Ada topik tentang komunikasi dan kepemimpinan. Kita bisa tanya lagi di situ, apa maksudnya komunikasi dan kepemimpinan gitu ya untuk sekretaris. Nah, dia akan jelaskan lagi gitu. Membuat artikel juga bisa, membuat puisi juga bisa. Oke, Bung. Ya, Informasi yang cukup memadai, luar biasa. Maaf, ini lagi sedang malam minggu saya ini, Bung. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini juga nggak kita anggap lagi wajib. malam minggu, Ini waktu malam minggu aja. makan di luar. Oke. Asik itu. Oke, lanjut Bung Nelson. Ya, Pak Ter, makasih. Baik. Kawan yang lain mungkin ada masukan, dia bahkan juga kadang-kadang juga bisa saran tentang medis gitu ya, dia bisa tentang hukum juga gitu. Ya, cuman kalau soal medis, untuk obat-obatan, hukum gitu mau diaplikasi, lebih bagus agak berhati-hati juga. Kadang-kadang dia meleset juga gitu. Ya namanya mesin ya. Tapi sudah sangat membantu. Baik. Tadi Devi udah coba, dia nggak mau masuk, pesannya apa deh? Udah bisa nih lagi coba-coba. Oh ya, berarti itu kayaknya memang pulsanya Dev, kurang Dev. Banyak paketku, tulang 100 GB. Oh gitu ya. Enggak, tadi salah klik aja. Oke. Coba-coba lain. Rupanya bisa. Tadi lagi mau buat contoh untuk bahan diskusi nanti. Iya. Oke. Baik. Iya deh. Kan apakah ada ya nanti untuk kawan-kawan apalagi di bidang kampanye, di bidang tulis menulis gitu ya, ini sangat kuat gitu. Dia juga bisa menggunakan bahasa-bahasa. Tolong buatkan dengan bahasa gaul ya gitu. Mau dia buatkan. Baik. Iya deh. Ini ada chat, aku lihat dulu. Oke. Ya. Baik, kawan-kawan, dari aku itu aja sih. Kita coba aja. Mudah-mudahan bisa membantu. Ya, selain tugas-tugas serikat, mungkin juga hal-hal lain ya. Kalau misalnya mau membuat proposal bisnis, perencanaan proyek gitu, dia juga bisa deh. Ya, dengan demikian ya kalau kita membuat bahan diskusi, bahan pelatihan gitu, kita sudah punya bahannya, strukturnya sudah dapat gitu deh.
Itu aja dari aku kawan-kawan. Kalau sudah selesai, ya bisa kita cukupkan dulu gitu. Bersatulah mereka yang bingung di malam minggu. Sampai jumpa malam minggu depan. Sampai jumpa Pak, terima kasih. Oke. Lanjut sama minggu dulu ya. Iya. Sampai jumpa Tulang. Terima kasih atas ilmunya malam ini. Iya. Baik. Itu dulu ya kawan-kawan ya. Selamat mencoba deh. Saling berbagi. Iya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.